Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai sistem pergerakan dan organisasi Muhammadiyah. Baik, sebelumnya anggota kelompok kami ada berjumlah 6 orang. Ada Salvita Melani Kusmawati, Anissa Vera, Arin Wening Tias, Khairinisa Ramadhani, Suci Khairunisa, dan yang terakhir adalah Nurafira Biru Bintari. Nah, tentunya ketika kita membahas mengenai sistem gerakan dan organisasi Muhammadiyah, tentunya sebuah gerakan itu memiliki ideologi. Nah, ideologi Muhammadiyah itu sendiri sebagai gerakan Islam, bukan sekedar organisasi, sebagai gerakan agama atau religion movements yang di dalamnya terkandung sistem keyakinan atau value system. Jadi juga ada pengetahuan atau knowledge, organisasi atau organization, dan praktik-praktik aktivitas atau practices activity, dan juga yang mengarah kepada tujuan atau goals yang dicita-citakan. Jadi Muhammadiyah memiliki sebuah cita-cita yang dimana tadi itu mencakup banyak sistem-sistem yang mereka yakini seperti itu. Jadi bisa dibilang Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Jadi Muhammadiyah berasas Islam. Lalu apa sih tujuan dari gerakan Muhammadiyah itu? Nah, tujuan dari gerakan Muhammadiyah itu yang pertama nih, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Jadi tentunya Muhammadiyah memiliki tujuan yang baik untuk kedepannya untuk para umat muslim, lalu sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Guna mencapai tujuan tersebut, Muhammadiyah menetapkan beberapa usaha yang selanjutnya diwujudkan dengan bentuk amal usaha atau badan usaha, program kerja, dan kegiatan persyarikatan. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu kemuhammadiyahan. Di sini organisasi menjadi salah satu unsur penting dalam gerakan Muhammadiyah. Itulah sebabnya Muhammadiyah sering menyebut dirinya dengan istilah persyarikatan, yakni suatu yang berserikat yang memiliki seperangkat idealisme dan dalam suatu sistem gerakan, baik berkaitan dengan wadahnya atau jamiah, anggota atau jamaah, maupun kepemimpinan atau imamah untuk mencapai tujuannya. Adanya organisasi bagi Muhammadiyah merupakan tuntutan syar'i di samping tuntutan praktis dan pragmatis. H.M. Dijanyar Tamimi, seorang tokoh pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 1960 sampai 1990. Dalam gerakan langkahnya, Muhammadiyah memerlukan perekat yang kokoh, sehingga mampu mempertahankan nilai-nilai gerakan, sejarah gerakan, ikatan, dan kesinambungan gerakan dalam melaksanakan usaha-usaha dan mencapai tujuannya. Muhammadiyah secara bertahap melakukan ideologisasi gerakan yang berintikan penguatan paham agama sekaligus pandangan serta strategi gerakan dalam mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya materi kedua. Haidar Nasir menyatakan, meskipun tidak seketat seperti aliran-aliran ideologi dunia, apalagi yang bersifat totaliter, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam membutuhkan perekat ideologi gerakan yang akan berfungsi antara lain: 1. Memberikan arah dan penjelasan sistem paham kehidupan. 2. Meningkatkan kesadaran kolektif. 3. Membentuk karakter orang Muhammadiyah secara kolektif. 4. Menyusun strategi dan langkah-langkah perjuangan. Dan yang terakhir yaitu mengorganisasikan dan memobilisasi anggota kader dan pimpinannya dalam satu sistem gerakan. Materi selanjutnya yaitu ada sistem gerak organisasi. Gerakan Muhammadiyah menggunakan sistem organisasi modern yang dicanangkan sejak berdirinya pada tahun 1912. Penilaian bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan modern dapat dilihat dari visi misi gerakannya, juga didasarkan pada penggunaan organisasi sebagai warna perjuangan. Menurut Ar-Rasyad Saleh, penggunaan organisasi Muhammadiyah saat ini terdiri atas 3 komponen, yaitu pimpinan, unsur pembantu pimpinan, dan organisasi otonom. Komponen-komponen tersebut mencerminkan distribusi tugas dan kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu ada komponennya. Komponen pimpinan terdiri dari inti pimpinan yang terdiri atas ketua umum, ketua-ketua, sekretaris umum, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota. Bertugas melaksanakan kegiatan pemimpinan, yaitu kegiatan yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan pencapaian tujuan, tetapi sangat menentukan efektivitasnya baik kegiatan teknis maupun kegiatan pelayanan.
komponen badan atau unsur pembantu pimpinan dan organisasi otonom. Sebagai berhubungan dengan pelaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan teknis, dan sebagian berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi Muhammadiyah. Struktur horizontal adalah susunan organisasi berdasarkan bidang-bidang kerja dan tugas yang menjadi konsentrasi gerakan Muhammadiyah yang ada di setiap level organisasi dan kepemimpinan dalam bentuk badan atau unsur pembantu pimpinan dan organisasi otonom. Dalam rangka menjalankan usaha-usaha baik dalam tataran konseptual maupun operasional, sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, Muhammadiyah telah membangun struktur organisasi baik struktur vertikal maupun horizontal. Dalam 9 anggaran dasar Muhammadiyah disebutkan bahwa susunan organisasi Muhammadiyah secara vertikal terdiri atas A. Ranting adalah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan. B. Cabang adalah kesatuan ranting dalam satu tempat. C. Daerah adalah kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten. D. Wilayah adalah kesatuan daerah dalam satu provinsi. Dan yang terakhir E. Pusat adalah kesatuan wilayah dalam negara. Oke, baik, yang selanjutnya di sini ada majelis. Nah, majelis sebagai unsur pembantu pemimpin perserikatan memiliki ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama, majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu. Kemudian yang kedua, majelis dibentuk oleh pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, dan pimpinan cabang di tingkat masing-masing sesuai kebutuhan. Dan selanjutnya di sini ada kepemimpinan baru 2023. Yang pertama, Majelis Tarjih dan Tajdid yang diketuai oleh Dr. Hamim. Kemudian yang kedua, Majelis Tablik diketuai oleh Bapak Fatur Rahman. Yang ketiga ada Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan diketuai oleh Profesor Dr. Bambang. Kemudian yang keempat ada Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal diketuai oleh Bapak Didik Suhardi. Kemudian nomor 5, Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani diketuai oleh Bapak Bahtiar Dwi Kurniawan. Selanjutnya nomor 6, Majelis Pembinaan Kesehatan Umum diketuai oleh Dr. Muhammad Agus Samsudin. Kemudian yang ketujuh, Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial diketuai oleh Dr. Mariman. Kemudian nomor 8, Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, ketuanya Bapak Dr. Arif. Kemudian nomor 9, Majelis Pendayagunaan Wakaf, ketuanya Dr. Amir Syah. Kemudian nomor 10, Majelis Pemberdayaan Masyarakat diketuai oleh Dr. Nurul Yamin. Kemudian nomor 11, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia diketuai oleh Dr. Trisno. Kemudian nomor 12, Majelis Lingkungan Hidup diketuai oleh Bapak Amrul. Kemudian yang selanjutnya nomor 13, Majelis Pustaka dan Informasi diketuai oleh Dr. Muklas. Selanjutnya yaitu ada Lembaga Pengembangan Pesantren diketuai oleh Mas Kuri. Selanjutnya yaitu Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid yaitu diketuai oleh Jamaluddin Ahmad. Selanjutnya yaitu Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis diketuai oleh Fajar Riza. Selanjutnya yaitu Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan diketuai oleh Nizam Buharnudin. Selanjutnya yaitu Lembaga Resiliensi Bencana yaitu diketuai oleh Budi Setiawan. Selanjutnya yaitu Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah diketuai oleh Ahmad Imam Mujadid Rais. Selanjutnya yaitu Lembaga Pengembang Usaha Mikro Kecil Menengah diketuai oleh Tony Firmansyah. Selanjutnya yaitu Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik yaitu diketuai oleh Ridho Alhamid. Selanjutnya yaitu Lembaga Seni Budaya diketuai oleh Gunawan Budianto. Selanjutnya yaitu Lembaga Pengembangan Olahraga diketuai oleh Gatot Sugiharto. Selanjutnya yaitu ada Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional diketuai oleh Imam Ad-Darutni. Selanjutnya yaitu Lembaga Dakwah Komunitas diketuai oleh Muhammad Arifin. Selanjutnya yaitu Lembaga Pemeriksaan Halal dan Kajian Halalan Thayyiban yaitu diketuai oleh Muhammad Nadratuzzaman Husain.
Yang selanjutnya ada Lembaga Pembinaan Haji dan Umroh yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Ziyad. Lalu ada Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik yang diketuai oleh Taufik Nugroho. Lalu ada Biro Pengembangan Organisasi yang diketuai oleh Dr. Punang Amadi Puja. Lalu ada Biro Pengelolaan Keuangan yang diketuai oleh Indra Nur Fauzi. Lalu yang terakhir ada Biro Komunikasi dan Pelayanan Umum yang diketuai oleh Edi Kuscahyanto. Lalu lembaga dalam anggaran dasar Muhammadiyah disebutkan bahwasanya yang pertama, lembaga adalah unsur pembantu pimpinan yang diserahi tugas dalam bidang tertentu. Lalu yang kedua, lembaga dibentuk hanya oleh pimpinan pusat. Lalu yang ketiga, ada pimpinan wilayah dan pimpinan daerah apabila dipandang perlu dapat membentuk lembaga tertentu dengan persetujuan pimpinan persyarikatan setingkat di atasnya. Baiklah, sekian yang kami kelompok 4 sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.